Di tengah perkembangan industri modern, masih ada pengrajin yang tetap mempertahankan tradisi. Salah satunya di tengah kota Yogyakarta, berdiri sebuah usaha kerajinan logam yang telah menghasilkan berbagai karya seni indah selama lebih dari 40 tahun. Nama saya Sumedi, lahir pada tahun 1955, bulan Mei tanggal 29. Lahir di tempat ini sampai sekarang. Memang saya sekarang sudah usia kurang lebih 70 tahun. Saya memang dari awal itu istilahnya regenerasi ya, dari nenek saya, ayah saya ke saya itu pengrajin tukang ukir. Tapi sayangnya sampai sekarang ini tidak ada regenerasi lagi. Sayangnya itu. Jadi memang saya itu mulai kerja menekuni kerajinan ini kurang lebih kita yang jelas ya, kita yang mandiri juga mulai 80 itu sudah kerja di rumah. Sebelumnya itu kita mengikuti orang. Sebetulnya kalau usaha saya tukang ukir itu banyak yang membutuhkan, Mbak. Banyak yang membutuhkan, tapi bagi anak-anak untuk belajar ini bukan karena apa, kita belajarnya itu juga lama dan sulit. Karena apa, dia itu harus mempunyai jiwa seni. Nah itu sayangnya jadi tidak ada regulasi itu karena kita belajarnya juga lama dan harus mempunyai kreatif yang jelas. Jadi istilahnya untuk pengalaman mungkin ini sudah boleh dikatakan sudah apa ya, sudah dikenal orang banyak. Didatangi turis itu hanya turis kesini itu untuk belajar membuat cincin. Itu sebelum COVID itu hampir setiap minggu pasti ada. Banyak, Mbak, dari India, dari Jepang, dari Korea, utamunya ada banyak. Untuk menghasilkan sebuah ukiran logam yang indah diperlukan proses yang cukup panjang dan ketelitian yang harus dilakukan. Proses pembuatan diawali dengan menyiapkan lembaran logam sebagai bahan utama. Setelah itu, logam ditempel dengan sketsa pola yang akan diukir. Selanjutnya, logam dibentuk sesuai pola menggunakan pukulan ringan hingga terbentuk garis dan detail yang diinginkan. Kemudian, logam ditempel di undan-undan dan diberi air agar menempel kuat. Setelah itu, logam dipukul kembali mengikuti pola menggunakan alat pemukul hingga hasil ukiran terlihat sempurna. Tahap berikutnya adalah menghaluskan permukaan menggunakan kikir untuk merapikan bagian yang tidak rata, kemudian diamplas agar permukaannya halus dan tidak tajam. Setelah selesai diamplas, logam dibakar untuk menghilangkan sisa gabung atau getah perekat, lalu dibersihkan menggunakan air agar bersih dari kotoran. Terakhir, logam dibentuk kembali menggunakan alat pemukul agar hasil akhir menjadi lebih rapi dan sempurna. Hasil karya setengah jam. Kalau kerajinan perak kota sih, kalau di apa ya, disuruh kembali yang seperti awal, saya kira nggak akan bisa. Karena apa? Karena memang dari kota-kota yang besar itu sudah banyak apa ya, orang-orang yang berduit mendirikan perusahaan-perusahaan ini. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan satu kampung itu boleh dikatakan hanya tinggal 1-2 orang pengrajin. Sebetulnya kalau harapan saya itu memang harus ada regenerasi ya. Kerajinan ukir logam Sumedi menjadi salah satu warisan budaya yang masih terjaga di balutan tangan Bapak Sumedi. Di era modernisasi, beliau tetap mempertahankan tradisi dengan kesabaran, keahlian, dan kecintaan pada seni. Saya Meda dari Kota Gede melaporkan. Arto moro barang lunga, istilahnya kan
uang betake barang, barang terus diatur.